Desa itu awalnya begitu damai. Setiap pagi, suara ayam berkokok menyambut matahari yang terbit di balik bukit, dan petani-petani mulai sibuk di ladang mereka. Anak-anak berlarian di sekitar sawah, sementara para ibu sibuk menyiapkan sarapan di dapur mereka. Di sepanjang jalan desa, para pedagang menjajakan dagangannya dengan riang, saling bertukar senyum dan cerita. Kehidupan di desa itu berjalan tenang, seperti biasanya. Namun, ketenangan itu mulai goyah ketika serangkaian peristiwa aneh terjadi. Awalnya, warga menemukan ternak mereka mati secara misterius. Beberapa sapi dan kambing ditemukan tergeletak di kandang, tanpa luka yang jelas, tetapi tubuh mereka membengkak dan menghitam. Ini bukan penyakit biasa, bisik seorang petani tua dengan wajah pucat. Warga desa mulai cemas, mencari penjelasan yang masuk akal, namun tidak ada yang bisa mengerti penyebab kematian ternak-ternak itu. Tak lama setelah itu, penyakit aneh mulai menyebar di kalangan penduduk. Orang-orang yang sebelumnya sehat tiba-tiba jatuh sakit. Mereka mengeluh tubuhnya panas, merasa lemas, dan di beberapa kasus, ada yang muntah darah. Dokter desa tak bisa menemukan penyebabnya. Ini bukan penyakit yang pernah kulihat, katanya, gelisah. Kematian pun mulai merenggut beberapa warga, termasuk seorang petani muda yang baru saja menikah. Ketika mayat-mayat itu dimakamkan, desa terasa semakin diselimuti oleh ketakutan. Di malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar. Beberapa warga bersumpah bahwa mereka mendengar bisikan halus di telinga mereka ketika tidur, sementara yang lain melihat bayangan hitam melintas di sekitar rumah mereka. Bahkan, ada yang mengatakan melihat sosok tak kasat mata melayang di atas pepohonan. Ini ulah santet, bisik salah seorang tetua desa di depan api unggun, wajahnya penuh kekhawatiran. Kabar pun mulai menyebar bahwa dukun santet dari Banyuwangi, Ki Sudra, mungkin telah mengirimkan kutukan kepada desa mereka. Ki Sudra adalah sosok yang ditakuti dan dibicarakan dengan penuh bisik-bisik. Dukun tua dari Banyuwangi ini terkenal dengan kemampuannya yang mengerikan dalam ilmu hitam dan santet. Warga dari desa-desa lain mengisahkan bahwa siapapun yang menjadi musuh Ki Sudra akan mendapatkan balasan yang mengerikan. Orang-orang yang berani melawan atau menentangnya akan jatuh sakit tanpa sebab, atau bahkan lebih parah, mereka akan mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Desas-desus ini telah menjadikan nama Ki Sudra sinonim dengan teror yang tak terbayangkan. Ketakutan mulai menyelimuti seluruh desa. Warga yang tadinya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari kini lebih banyak berdiam diri di rumah, menjaga jarak dari keramaian, takut akan kutukan yang mungkin akan menimpa mereka berikutnya. Suasana desa yang sebelumnya ramai dan penuh tawa kini berubah menjadi sepi dan suram. Setiap sudut desa terasa berat, seakan ada bayangan hitam yang terus mengintai di balik pepohonan dan rumah-rumah. Semua orang tahu bahwa ada yang tidak beres, tetapi tak ada yang berani berbicara lantang. Bisikan tentang santet semakin kencang, namun tak satupun warga yang punya keberanian untuk menantang atau melawan. Banyak dari mereka mulai mencari perlindungan melalui doa-doa dan ritual tradisional, namun semua itu tampak sia-sia. Kematian terus menghantui, dan perasaan putus asa semakin mencengkeram hati warga desa. Dalam keadaan seperti itu, harapan mulai pupus. Warga desa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Beberapa di antara mereka mulai berbondong-bondong mendatangi rumah Kiai Hasan, ulama yang dihormati dan disegani di desa itu. Mereka percaya hanya Kiai Hasan yang memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan gelap yang telah menyelimuti desa. Namun, bahkan Kiai Hasan, dengan segala ilmunya, tahu bahwa yang mereka hadapi bukanlah musuh biasa. Ia bisa merasakan bahwa ada kekuatan jahat yang besar sedang bergerak, dan ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Namun, Kiai Hasan tidak gentar. Dengan tenang, ia menerima para warga yang datang memohon bantuan. "Jangan takut," katanya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Kekuatan Allah selalu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Ia mulai memperbanyak doa dan mengajak warga untuk memperkuat iman mereka. Di tengah malam yang kelam, ketika angin dingin berhembus menembus tulang, Kiai Hasan berdiri di mihrabnya, merapal doa-doa pelindung, memohon agar kegelapan yang melanda desanya segera berlalu. Sementara itu, di kejauhan, di Banyuwangi, Ki Sudra duduk di tengah kabut hitam yang tebal. Ia merasakan perlawanan yang mulai bangkit dari desa itu, dan bibirnya melengkung dalam senyuman dingin. "Kalian pikir bisa melawanku?" gumamnya dengan suara serak. Tangannya yang kurus memegang boneka jerami yang diikat dengan benang hitam, simbol dari kutukan yang ia sebarkan.
Matanya menyala dengan cahaya merah redup saat ia merapal mantra lain, lebih kuat, lebih jahat. Kita akan lihat, Kiai Hasan, apakah kau mampu menghentikanku? Di desa, suasana semakin mencekam. Malam terasa semakin panjang dan penuh misteri, dan teror yang dihadirkan oleh Ki Sudra semakin nyata. Namun, Kiai Hasan tidak sendiri. Bersama para santri dan warga desa yang setia, ia mempersiapkan diri untuk pertempuran yang tidak hanya melibatkan dunia fisik, tetapi juga dunia batin yang tak kasat mata. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan telah dimulai, dan nasib desa kini berada di tangan Kiai Hasan dan doa-doanya yang penuh kekuatan iman. Desa itu, yang dulu dipenuhi oleh kicauan burung dan suara gelak tawa, kini diliputi suasana mencekam. Di malam hari, angin berhembus lebih dingin, dan kabut tebal menyelimuti rumah-rumah. Tidak ada lagi suara riang dari anak-anak yang bermain di ladang, tidak ada lagi obrolan ringan di pasar desa. Wajah-wajah penduduk ini dihiasi rasa cemas, penuh ketakutan akan apa yang mungkin datang ketika matahari tenggelam. Serangkaian peristiwa aneh terus terjadi. Pada suatu malam, seorang petani mendapati ternak kesayangannya, seekor sapi gemuk yang sehat, tergeletak kaku di kandang dengan mata terbuka lebar. Tubuhnya bengkak, dengan kulit menghitam seakan habis diracun. Ini bukan kematian biasa, bisik sang petani kepada tetangganya, matanya melotot dengan rasa takut yang dalam. Desas-desus mulai beredar bahwa kematian ternak-ternak itu bukan karena penyakit, melainkan ulah kekuatan gelap. Ketakutan semakin menjadi ketika warga desa satu persatu jatuh sakit. Orang-orang yang tadinya sehat dan kuat tiba-tiba terkulai lemah di pembaringan. Mereka mengeluh panas tinggi, rasa sakit yang tak tertahankan, dan pada beberapa kasus, beberapa dari mereka memuntahkan darah. Tak ada dokter yang mampu menjelaskan penyebab penyakit ini. Semakin hari, semakin banyak warga yang terbaring tak berdaya, sementara yang lainnya mulai berbisik dengan nada takut, ini ulah santet. Di malam-malam yang semakin gelap, suara-suara aneh terdengar dari hutan di sekitar desa. Suara bisikan, langkah kaki tak terlihat, dan bayangan hitam yang melintas di sudut mata warga membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang yang nekat keluar rumah setelah matahari terbenam mengaku melihat sosok hitam, melayang-layang di atas pepohonan, dan hembusan angin dingin seakan menandai kehadiran sesuatu yang jahat. Ki Sudra, nama itu beredar di bibir warga. Dukun santet dari Banyuwangi yang terkenal dengan ilmu hitamnya dikabarkan telah mengirimkan kutukan ke desa mereka. Ki Sudra adalah nama yang diucapkan dengan penuh rasa takut. Ia adalah dukun sakti yang dikabarkan memiliki kekuatan untuk mengendalikan makhluk halus, mengirimkan santet kepada siapapun yang menjadi musuhnya. Warga desa lain yang pernah merasakan terornya bercerita bahwa mereka melihat kematian dengan cara yang mengerikan. Siapapun yang menentang atau menantang Ki Sudra akan jatuh sakit, tubuh mereka melayu hingga tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu ajal. Desa yang tadinya damai kini berubah menjadi tempat yang mencekam. Orang-orang mulai mengunci pintu mereka lebih awal, tak ada lagi kegiatan setelah gelap. Semua orang hidup dalam ketakutan yang pekat, tak ada yang tahu kapan giliran mereka akan terkena kutukan. Desa itu seakan dilanda malam yang tak berkesudahan, setiap detik terasa berat dan panjang, penuh dengan ketidakpastian akan keselamatan mereka. Dalam keputusasaan, beberapa warga mulai mencari perlindungan di bawah bimbingan Kiai Hasan. Ulama karismatik itu telah lama dikenal sebagai tokoh yang dihormati di desa. Kiai Hasan memiliki ilmu hikmah yang dalam, dan ia dipercaya mampu melindungi desanya dari kekuatan jahat. Warga yang putus asa datang ke pesantren, memohon pertolongan. "Kiai, tolong kami," kata mereka dengan suara serak penuh air mata. Mereka percaya, hanya Kiai Hasan yang bisa menghentikan kutukan yang menimpa mereka. Kiai Hasan menerima mereka dengan penuh ketenangan. Meskipun ia sadar betapa kuatnya ancaman yang mereka hadapi, imannya kepada Allah membuatnya tetap teguh. "Jangan takut," katanya kepada warga yang berkumpul, "segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar darinya." Kata-katanya menenangkan hati yang gundah, meskipun di dalam batin, ia merasakan kegelapan yang semakin mendekat. Kiai Hasan tahu bahwa Ki Sudra adalah lawan yang tak bisa diremehkan. Tetapi, ia juga tahu bahwa iman dan doa adalah senjata terkuat yang dimilikinya. Sementara itu, di tempatnya yang jauh di Banyuwangi, Ki Sudra duduk di dalam gubuknya yang penuh dengan kabut hitam. Wajahnya yang keriput dihiasi senyuman licik, sementara tangannya yang kurus meraba boneka jerami yang diikat dengan benang hitam.
Setiap simpul pada benang itu adalah kutukan yang ia kirimkan kepada penduduk desa. Matanya yang merah menyala penuh kebencian dan kepuasan. Mereka pikir bisa melawanku, gumamnya pelan. Suaranya serak, dipenuhi kegetiran. Ia merasakan perlawanan yang mulai muncul dari desa itu, tapi ia tidak gentar. Mari kita lihat seberapa kuat iman mereka. Ki Sudra kemudian mulai merapal mantra yang lebih jahat, lebih kuat. Asap hitam mengepul dari tangannya, menyebar di sekitar gubuknya, terbang menuju desa. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari sebelumnya, seakan membawa pesan kehancuran yang semakin dekat. Para penduduk yang tidur tiba-tiba terbangun dengan perasaan was-was. Mereka bisa merasakan sesuatu yang jahat telah menyusup ke dalam desa. Namun, Kiai Hasan telah bersiap. Ia tidak sendirian. Bersama para santri dan putrinya, Fatimah, yang juga memiliki kemampuan batin yang kuat, Kiai Hasan memulai ritual doa. Di malam yang pekat, di bawah langit yang hitam, ia merapal doa-doa pelindung, memohon perlindungan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Setiap doa yang diucapkannya seperti tameng spiritual yang melindungi desa dari kekuatan hitam yang sedang mendekat. Pertarungan antara terang dan gelap kini benar-benar dimulai. Kiai Hasan berdiri teguh di tengah badai spiritual, sementara bayangan Ki Sudra semakin dekat, menyelimuti desa dengan teror. Nasib desa kini bergantung pada keteguhan iman dan kekuatan doa Kiai Hasan. Dalam diam, seluruh desa berdoa bersama, berharap bahwa malam yang kelam ini akan segera berlalu dan terang akan kembali menyinari hidup mereka. Kiai Hasan mulai memperkuat spiritualitas dan mental warga desanya melalui pengajian, zikir, dan doa bersama. Namun, serangan semakin intens, terutama setelah Fatimah, putri Kiai Hasan, menjadi target utama dari santet Ki Sudra. Kiai Hasan mulai mempersiapkan diri secara spiritual untuk menghadapi Ki Sudra dalam duel batin. Sejak serangan demi serangan melanda desanya, Kiai Hasan tahu bahwa kekuatan gelap Ki Sudra semakin dekat. Namun, ia tak tinggal diam. Setiap hari, ia mengadakan pengajian dan zikir bersama di masjid pesantren, mengajak warga untuk memperkuat iman mereka. Di sela-sela aktivitas pesantren, Kiai Hasan mengajarkan kepada para santri dan warga bahwa kekuatan doa dan keyakinan kepada Allah adalah tameng terkuat dalam menghadapi kejahatan. Santet ini tidak akan bisa menyentuh kita jika kita berada di bawah lindungannya, ujarnya dengan suara tegas, menyemangati orang-orang yang ketakutan. Warga mulai merasa sedikit tenang. Di bawah bimbingan Kiai Hasan, mereka melakukan zikir dengan penuh khusyuk, merasakan kehadiran kekuatan ilahi yang melingkupi mereka. Setiap malam, mereka berkumpul di masjid, merapal doa-doa perlindungan, memohon agar terhindar dari kutukan santet. Namun, di balik ketenangan itu, Kiai Hasan merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mendekat. Aura gelap semakin terasa, dan ia tahu bahwa Ki Sudra tidak akan berhenti sebelum menghancurkan semuanya. Ancaman Ki Sudra mencapai puncaknya ketika Fatimah, putri Kiai Hasan yang memiliki kekuatan batin yang diwarisi dari ibunya, menjadi target utama santet. Suatu malam, Fatimah yang biasanya terlihat ceria dan penuh semangat, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, matanya sayu, dan wajahnya tampak pucat seperti kehabisan darah. Kiai Hasan merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia segera memeriksa tubuh putrinya dan menemukan bahwa ini bukanlah penyakit biasa. Tanda-tanda kutukan santet sudah jelas terlihat. Fatimah mulai merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, seakan ada sesuatu yang menyerangnya dari dalam. Malam itu, Kiai Hasan duduk di samping putrinya, tangannya memegang tasbih yang terus berputar, merapal doa-doa perlindungan. Ini serangan Ki Sudra, bisiknya dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Fatimah berusaha kuat, meskipun rasa sakit yang ia rasakan begitu menyiksa. Dalam hati, ia tahu bahwa ia adalah bagian dari perlawanan besar ini, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Malam semakin larut, dan di luar pesantren, angin berhembus dengan kencang. Kabut hitam seakan menyelimuti desa, dan di kejauhan, suara-suara misterius mulai terdengar, seperti bisikan makhluk-makhluk halus yang dikirim oleh Ki Sudra. Kiai Hasan tahu bahwa ini adalah ujian terberat yang harus ia hadapi. Ia memejamkan mata, merasakan kekuatan spiritual yang mengalir dalam dirinya. Waktunya sudah dekat. Duel batin antara dirinya dan Ki Sudra tidak bisa dihindari. Sementara itu, di gubuknya yang penuh dengan aura gelap, Ki Sudra sedang tertawa kecil, merasakan bahwa kutukannya mulai bekerja.
Ia memfokuskan kekuatannya untuk menghancurkan Fatimah, meyakini bahwa jika putri Kiai Hasan tumbang, seluruh perlindungan spiritual desa akan runtuh. Kiai Hasan mungkin kuat, tapi mari kita lihat apakah dia bisa melindungi darah dagingnya sendiri, gumamnya sambil memainkan boneka jerami yang mewakili Fatimah. Senyumnya semakin lebar saat ia merasakan sakit yang dirasakan gadis itu. Namun, Kiai Hasan tidak akan membiarkan putrinya jatuh. Di malam yang kelam itu, ia mengerahkan segala ilmunya. Dengan hati yang tenang, ia mulai merapal doa-doa yang telah diajarkan turun-temurun dari para wali. Suaranya pelan namun penuh keyakinan, setiap kata yang diucapkannya seakan menjadi tameng pelindung yang tak terlihat. Fatimah, meskipun dalam kesakitan, mulai merasakan perlahan-lahan kekuatan batinnya bangkit, melawan energi gelap yang berusaha menghancurkannya. Seluruh desa seakan ikut menahan napas. Di dalam pesantren, para santri dan warga tak henti-hentinya melakukan zikir. Mereka tahu bahwa ini adalah saat penentuan. Gelombang kekuatan batin mulai memuncak, dan Ki Sudra yang berada jauh di Banyuwangi merasakan perlawanan yang semakin kuat. Matanya menyipit, wajahnya menegang. Kiai Hasan, kau sungguh berani, gumamnya dengan nada kesal. Ia meningkatkan energinya, memfokuskan seluruh kekuatan jahatnya untuk menghancurkan pertahanan Kiai Hasan. Di tengah pertarungan batin yang memanas, Kiai Hasan merasakan adanya percikan kekuatan batin dari Fatimah. Bertahanlah, nak. Kekuatan kita berasal darinya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah, bisiknya lembut kepada putrinya. Fatimah, meskipun lemah, tersenyum. Matanya menutup, namun pikirannya tetap teguh. Bersama ayahnya, ia berjuang, tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan spiritual yang mengalir dari keyakinannya yang mendalam. Di kejauhan, Ki sudah mulai merasa frustasi. Kekuatan Kiai Hasan dan Fatimah ternyata lebih besar dari yang ia duga. Tangannya gemetar saat ia merapal mantra terakhirnya, namun setiap kali ia mencoba mengirimkan serangan, doa-doa Kiai Hasan mematahkan energi gelap itu. Wajahnya mulai pucat, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, kekuatan jahatnya tidak akan cukup untuk mengalahkan cahaya iman yang menyala-nyala di dalam hati Kiai Hasan dan putrinya. Malam itu berakhir dengan kemenangan spiritual. Fatimah, meski lelah, berhasil bertahan. Ki Sudra, yang merasakan kekalahannya, mundur dalam kebencian, menyadari bahwa Kiai Hasan bukanlah lawan biasa. Pertarungan ini belum selesai, tetapi Ki Sudra tahu bahwa ia telah menghadapi kekuatan yang lebih besar daripada sekadar manusia. Sementara itu, Kiai Hasan mengangkat tangannya ke langit, mengucap syukur. Perjuangan belum usai, tapi selama kita tetap teguh, kita tidak akan pernah kalah, bisiknya kepada Fatimah, yang tersenyum lemah namun penuh keyakinan. Desa itu semakin tenggelam dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap hari, berita tentang serangan santet yang menghantam warga terus berdatangan. Tetapi Kiai Hasan tidak pernah menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia tahu, perang ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan pertarungan antara iman dan kejahatan. Setiap malam, setelah pengajian dan zikir bersama, ia duduk sendirian di mihrab masjid, bermunajat kepada Allah, meminta kekuatan dan perlindungan. Suara angin malam sering membawa bisikan-bisikan gelap, namun Kiai Hasan tetap teguh. Pengajian yang dipimpin Kiai Hasan semakin ramai dihadiri warga desa yang haus akan perlindungan rohani. Mereka memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kutukan santet yang semakin merajalela. Warga mulai mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Kiai Hasan. Setiap hari, zikir di masjid bergema dengan semakin khusyuk, seakan doa-doa itu menjadi benteng tak terlihat yang melindungi desa dari serangan gaib Ki Sudra. Namun, di balik ketenangan doa dan pengajian itu, Kiai Hasan tahu, pertarungan yang sebenarnya belum dimulai. Ketika kabar bahwa Fatimah jatuh sakit mulai menyebar, desas-desus itu langsung mengguncang hati warga desa. Putri Kiai Hasan, gadis yang dikenal karena kecantikannya dan kekuatan batin yang diwarisinya, kini menjadi korban serangan santet. Serangan ini bukan hanya untuk melemahkan Kiai Hasan secara pribadi, tetapi juga untuk meruntuhkan semangat desa yang mengandalkan kekuatan spiritual Fatimah. Warga mulai kembali merasa takut, seakan-akan dinding perlindungan mereka perlahan runtuh. Kiai Hasan menemukan Fatimah dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Matanya sayu, kulitnya pucat, dan tubuhnya terasa dingin seakan dilingkupi kegelapan.
Kiai Hasan meletakkan tangannya di kening putrinya, berbisik lirih, "Ini adalah ujian, nak. Kuatkan hatimu, kita akan menghadapinya bersama." Dengan tasbih yang terus berputar di tangannya, ia mulai merapal doa-doa, memohon kepada Allah agar melepaskan putrinya dari kutukan jahat ini. Di luar kamar, para santri dan warga berkumpul, berdoa dengan kehusyukan yang mendalam, seakan merasakan bahwa malam itu adalah malam penentuan. Sementara itu, di Banyuwangi, Ki Sudra menyeringai dalam kegelapan. Ia bisa merasakan bahwa kutukannya mulai menggerogoti Fatimah. "Ini baru permulaan, Kiai Hasan," desisnya pelan. Di tangannya, boneka jerami yang mewakili Fatimah kini diikat erat dengan benang hitam, simbol dari kematian yang direncanakan. Ia memusatkan seluruh kekuatan gaibnya, mengirimkan gelombang energi jahat yang semakin kuat ke arah desa Kiai Hasan, berharap bisa menghancurkan tekad sang Kiai yang dianggapnya terlalu berani melawan. Di dalam masjid, Kiai Hasan tahu betul bahwa pertarungan ini tidak bisa ditunda lagi. Ia duduk di samping Fatimah yang masih terkulai lemah, memejamkan mata dan mulai masuk ke dalam alam batin yang lebih dalam. Doa-doa dari bibirnya mengalir dengan lembut, tetapi penuh kekuatan. Setiap kata yang ia ucapkan menjadi perisai tak terlihat yang melindungi Fatimah dari serangan gaib. Kiai Hasan bisa merasakan kekuatan gelap yang berusaha merobek pertahanan spiritual yang telah dibangunnya, namun ia tetap tenang, percaya bahwa kekuatan Allah akan melindunginya. Di tengah pertempuran batin yang semakin intens, Fatimah mulai merasakan kekuatan batinnya sendiri bangkit. Meskipun tubuhnya lemah, jiwanya tetap kuat. Ia mulai berzikir dalam hati, menyatukan kekuatannya dengan ayahnya. Di luar, angin berhembus kencang, membawa suara gemuruh yang membuat warga semakin gelisah. Namun, zikir di dalam masjid terus bergema, seakan menjadi suara yang menahan serangan gaib yang datang dari arah Banyuwangi. Ki Sudra mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap serangan yang ia kirimkan mulai melemah, seakan-akan ada kekuatan yang lebih besar yang menangkisnya. Ia menyipitkan mata, wajahnya penuh amarah. "Kiai Hasan, kau sungguh berani," gumamnya dengan nada dingin. Ia meningkatkan energinya, merapal mantra-mantra yang lebih kuat, namun setiap kali ia melancarkan serangan, energi itu patah oleh doa-doa Kiai Hasan yang semakin kokoh. Saat malam semakin larut, pertarungan di alam batin mencapai puncaknya. Di satu sisi, Ki Sudra menggunakan segala ilmu hitam yang ia kuasai, sementara di sisi lain, Kiai Hasan dan Fatimah mengandalkan kekuatan doa dan iman mereka. Benturan energi di antara mereka terasa begitu kuat, bahkan warga di desa merasakan getaran aneh di udara. Namun, perlahan, serangan Ki Sudra mulai melemah, terpecah oleh kekuatan batin Kiai Hasan dan Fatimah yang bersatu. Akhirnya, Ki Sudra menyadari bahwa ia tidak akan menang. Dengan wajah penuh kebencian, ia menghentikan serangannya, menarik mundur kekuatannya. "Ini belum selesai, Kiai Hasan," gumamnya dengan nada penuh ancaman, sebelum menghilang ke dalam kegelapan yang tebal. Di desa, malam itu berakhir dengan kemenangan spiritual. Fatimah yang sempat berada di ambang maut kini mulai pulih. Wajahnya masih lelah, tetapi senyumnya kembali. Ia tahu bahwa pertarungan besar telah mereka menangkan. Kiai Hasan mengangkat tangannya ke langit, mengucap syukur kepada Allah atas perlindungannya. Warga desa yang menyaksikan keajaiban itu merasakan ketenangan yang luar biasa. Meskipun ancaman Ki Sudra masih ada, mereka kini tahu bahwa kekuatan iman mereka lebih besar dari segala kekuatan jahat. "Perjuangan ini belum usai," bisik Kiai Hasan kepada Fatimah, "tetapi dengan keyakinan dan doa, kita tidak akan pernah kalah." Serangkaian pertempuran batin dan doa yang tiada henti akhirnya membuahkan hasil. Kiai Hasan, dengan keteguhan iman dan kekuatan spiritualnya, berhasil mengatasi Ki Sudra, dukun santet yang dikenal dengan kekuatan gelapnya. Dalam pertarungan akhir yang menegangkan, Ki Sudra tidak mampu menahan kekuatan doa dan keyakinan yang dipancarkan oleh Kiai Hasan dan Fatimah. Dengan sebuah doa terakhir yang penuh kekuatan, Kiai Hasan memecahkan energi jahat yang dikuasai oleh Ki Sudra dan menghancurkan kekuatan hitam yang selama ini menekan desa mereka. Sisa-sisa energi gelap dari Ki Sudra perlahan menghilang, dan dengan itu, rantai santet yang selama ini melumpuhkan desa terputus. Ternak yang sebelumnya mati secara misterius mulai pulih, dan penyakit yang merenggut banyak nyawa secara perlahan sembuh. Suasana desa kembali tenang, dan tawa serta keceriaan mulai kembali mengisi udara. Masyarakat kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan rasa syukur yang mendalam.
Pesantren Kiai Hasan, yang selama ini menjadi tempat perlindungan dan harapan bagi warga desa, semakin dihormati. Kiai Hasan dan putrinya, Fatimah, dipandang sebagai pelindung dan pahlawan desa. Pengajian dan doa yang mereka adakan menjadi lebih ramai, dihadiri oleh warga yang ingin mengungkapkan terima kasih dan penghormatan mereka. Para santri, yang menyaksikan sendiri betapa kuatnya doa dan kekuatan iman dalam menghadapi kejahatan, semakin bersemangat untuk mengikuti jejak Kiai Hasan. Kiai Hasan, meskipun merasa lelah dan penuh syukur, tetap rendah hati. Ia tahu bahwa segala kemenangan dan perlindungan yang mereka terima adalah hasil dari kekuatan Allah dan doa bersama. Di tengah ketenangan baru ini, ia terus memimpin pesantren dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran, mengajarkan kepada para santri dan warga tentang kekuatan iman dan doa. Fatimah, yang telah pulih dari serangan santet, kembali melanjutkan perannya sebagai penopang ayahnya. Kekuatan batin dan semangatnya memberikan inspirasi kepada banyak orang. Setiap kali melihatnya, warga desa teringat akan kekuatan iman dan ketahanan yang mereka miliki dalam menghadapi segala ujian. Di sebuah malam yang damai, Kiai Hasan berdiri di halaman pesantren, menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa puas melihat desa yang kembali harmonis dan bahagia. Alhamdulillah, katanya dalam hati, semua ini adalah anugerah dan berkah dari MU. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia terus memimpin desa dengan semangat baru, siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang dengan keyakinan dan doa sebagai senjata utama. Meskipun ancaman Ki Sudra telah berlalu, Kiai Hasan dan warga desa tetap waspada. Mereka tahu bahwa kejahatan mungkin akan muncul kembali, tetapi dengan kekuatan iman dan doa, mereka yakin bahwa tidak ada kekuatan jahat yang dapat mengalahkan cahaya kebaikan yang ada di dalam hati mereka. Benar sekali. Kekuatan doa dan kebajikan memang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi kejahatan dan ilmu hitam. Kepemimpinan yang bijaksana, seperti yang ditunjukkan oleh Kiai Hasan, memainkan peran krusial dalam membimbing dan menguatkan masyarakat dalam menghadapi cobaan. Keteguhan iman dan kebersamaan dalam komunitas juga merupakan kunci utama. Dengan saling mendukung, berdoa bersama, dan berpegang pada nilai-nilai kebaikan, tantangan besar sekalipun dapat dihadapi dengan penuh keberanian dan harapan. Keberhasilan Kiai Hasan dan desa dalam mengatasi ancaman Ki Sudra adalah contoh nyata dari kekuatan kebajikan